dari Jalan Manduro-Rejo 89 Kajen 103,1 Radio KFM Sakpore Danggute Pas Infone 103,1 Radio KFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Mas Mbak Yu. Apa kabar Anda untuk siang hari ini 12 April 2023 tepat di hari Rabu. Dan senang sekali untuk hari ini saya bisa menemani aktivitas Anda, siang Anda yang mungkin sudah agak-agak lemes, agak-agak sempoyongan karena puasa. Tapi mudah-mudahan semangat lagi karena hari ini saya Nuka Syafila sudah bersama dua narasumber dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Ada Bapak Ulil Albab. Selamat siang Pak Ulil. Selamat siang Mbak Nuka. Sehat ya? Alhamdulillah sudah separuh besar lebih, jadi itu ya? Rasanya sudah mulai Idul Fitri sudah di depan mata. THR sudah harum ya. Atau masih agak-agak? Semoga segera itulah. Segera. Baik, ya, ada Bapak Ulil Albab dan satu lagi narasumber kita hari ini ada Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Bapak Ahmad Zulfahmi. Selamat siang Pak Fahmi ya. Iya. Saya panggil Pak Fahmi saja. Ya, selamat siang Mbak Nuka. Sehat ya Pak Fahmi? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Sampai hari ke-21. 21 ya. Ke-21. Tidak terasa sudah 21. Tidak tahu ini Mbak Nuka terasa atau enggak ini? Terasa juga enggak? Terasa lapar ya. Terasa lapar. Ya, dan kita untuk hari ini, untuk kali ini akan berbincang mengenai pengawasan pemilu, pilkada gitu ya, pemilu terutama ini pengawasan perataan dapil yang mungkin sudah gitu ya Bapak ya, kemudian ada juga alokasi kursi pemilu. Nah, kita akan membahas seputar alokasi kursi pemilu dan sebagainya, dan mungkin tahapan-tahapan seputar pemilu nanti di 2024. Kita akan membahas lebih lanjut nanti ya bersama dua narasumber kita, dan yang ingin bergabung, ingin bertanya, mungkin ada yang belum tahu ini, Kak Mas Bayu yang ada di rumah, ada yang belum tahu apa sih sebenarnya tugas Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ini ngapain aja gitu ya. Boleh bertanya di 0821 333 1008. Bisa lewat WA, bisa juga lewat SMS ya. Sekali lagi 0821 3333 1008. Oke, kita akan bahas lebih lengkap setelah jeda berikut ini. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegak keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita
Halo Sobat Pemilu, saya Haryanto Nugroho, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Bawaslu yang ke-15 tahun. Semoga tetap sukses menjaga demokrasi, bersinergi menjaga demokrasi. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Baik Kang Mas Bayu, kita lanjut lagi untuk dialog interaktif kita siang hari ini bersama Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini. Mungkin Anda bisa disampaikan dulu untuk tahapan-tahapan pemilu 2024 ini. Kalau untuk Bawaslu sendiri sudah sampai mana? Bisa disampaikan Pak. Itu merupakan salah satu tahapan yang panjang di tingkat paling bawah, di tingkat tiap-tiap TPS coklit, kemudian naik rekap di tingkat desa, kemudian rekap di kecamatan, dan terakhir kemarin tanggal 5 April kemarin kita sudah melakukan pengawasan penetapan DPHP menjadi DPS oleh KPU Kabupaten. Ini tentu merupakan tahapan yang sangat penting bagi kita karena ini berkaitan dengan nanti bagaimana warga itu dapat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu melalui forum ini juga sekalian kita mengajak, mari seluruh warga masyarakat yang sudah punya hak pilih jangan lupa nanti untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, dengan bijaksana. Kemudian kesempatan pada siang hari ini adalah kita melakukan publikasi pengawasan tahapan penataan dapil dan alokasi kursi, di mana tahapan itu merupakan tahapan yang ada dalam PKPU 3 2022, tahapan yang kelima. Dapil sudah ditetapkan pada awal Februari kemarin, sehingga secara umum di Kabupaten Pekalongan itu tidak ada perubahan yang signifikan daripada dapil yang ada pada 2019 kemarin. Nah, sekarang kita mencoba untuk menyampaikan publikasi kinerja kita berkaitan dengan proses-proses yang kita lakukan selama pengawasan daerah pemilihan penataan dapil dan juga penetapan alokasi kursi oleh KPU Kabupaten Pekalongan. Oke, nah sepanjang penataan dapil itu ada kendala nggak yang dialami dalam pengawasan tadi? Baik, tentu setiap tahapan yang berjalan kita selalu menyampaikan pertama-tama imbauan kepada KPU kaitannya dengan apa yang akan mereka nanti lakukan, sehingga kita juga mengarahkan dan mendorong KPU untuk melakukan apapun yang dilakukan itu tahapan yang berjalan agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita juga senantiasa melakukan koordinasi yang intensif dengan KPU, utamanya dalam konteks yang kita bahas kali ini yaitu penataan dapil. Kita juga sudah melakukan proses itu dengan intensif, artinya sejak awal tahapan-tahapan penataan dapil itu dimulai, kita koordinasi dan kemudian kita menyampaikan berbagai macam imbauan, sehingga beberapa proses yang ada di KPU itu kita selalu awasi sejak awal sosialisasi, kemudian pada tahap-tahap uji publik, termasuk kemudian sampai kemudian akhirnya ditetapkan oleh KPU menjadi dapil. Untuk dapil sendiri memang berbasis pertama-tama adalah adanya data agregat dari Dukcapil, di mana kebetulan sesuai dengan ketentuan PKPU 6 2022 yang mengatur tentang dapil, bahwasanya
di Kabupaten Pekalongan termasuk kategori daerah yang penduduknya adalah di bawah 1 juta sesuai dengan agregat DAK2 yang diberikan oleh Dukcapil. Maka sesuai ada jumlah penduduk di DAK2 itu sejumlah 988.132 jiwa, sehingga dengan kategori itu maka alokasi kursi di Kabupaten Pekalongan itu tidak berbeda dengan alokasi kursi yang ada pada 2019. Jadi sekarang jumlahnya ada 45, sama dengan kursi. ya betul, sama dengan 2019 kemarin. Oke. Sementara untuk dapilnya sendiri masih sama atau ada? Oke, monggo nih bisa disampaikan Pak Fahmi. Mungkin Pak Fahmi. Ya, terima kasih Mbak Nuke. Jadi terkait dengan dapil yang kemarin sudah ditetapkan itu sesuai dengan regulasi data-data, maka untuk jumlahnya masih tetap 5. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu pada proses penataan dapil yang ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Iya. Karena wujud tanggung jawab kami lembaga yang menjadi pelayan publik, yang mana ini harus kita sampaikan yang sudah kita lakukan. Ada 4 hal yang menjadi fokus pengawasan kami. Yang pertama adalah terkait dengan kepatuhan prinsip penataan dapil yang dilakukan oleh KPU. Yang kedua adalah data yang digunakan. Yang ketiga adalah peta wilayah, dan yang keempat adalah prosedur. Yang pertama adalah ketaatan terhadap prinsip. Dalam penataan dapil itu KPU harus melihat 7 prinsip. Yang pertama adalah kesetaraan nilai, yang kedua adalah ketaatan kepada sistem pemilu yang proporsional, yang ketiga adalah proporsionalitas, keempat adalah cakupan wilayahnya harus sama, kemudian yang kelima adalah integritas wilayah, keenam kohesivitas, dan kelima adalah kesinambungan. Artinya apa? Dalam penetapan dapil harus melihat jumlah masyarakat secara jumlah penduduk secara terkini, termutakhir. Kemudian adat istiadat masyarakat, kemudian tempat wilayah. Kita tidak bisa meratakan ada 5 jumlah anggota DPRD 45 dibagi 5 ketemunya 9, berarti satu dapil 9 itu tidak bisa, karena antara kecamatan satu dengan kecamatan lain ini jumlahnya adalah berbeda. Ya. Contohnya adalah dapil 1 ini berbeda dengan dapil 2. Makanya di dapil 1 jumlah kursi nanti yang akan diperebutkan itu ada 7 kursi. Dapil 2 10, dapil 3 10, dapil 4 ini 11. Nah, kemudian dapil 5 7, totalnya adalah 45. Nah, ini kenapa kok setiap dapil berbeda? Karena melihat tadi prinsip-prinsip yang jumlahnya ada 7 tersebut. Sehingga akan muncul kesetaraan nilai, walaupun berbeda tapi pada prinsipnya adalah sama, karena harga satu kursi itu diambil dari jumlah penduduk dibagi jumlah kursi. Jumlah penduduk kita tahun 2022 adalah 988.168 jiwa. Dibagi 45 ketemunya adalah 21.000 sekian, tepatnya 21.959. Nah, ini setiap kursi harganya segitu. Berarti berat kita harus mengumpulkan banyak suara. Iya, tetapi nanti ketemunya itu adalah pemilih yang aktif, yang menggunakan suaranya, surat suara sah. Suara yang sah itu nanti ketemunya berapa, sehingga ada yang dapat suara 6.000 dia jadi, bahkan ada yang 3.000 itu jadi. Kenapa? Karena setelah dibagi dengan jumlah bilangan pembagi dengan rumus itu akan ada
sisa suara. Nah sebetulnya bukan karena dia 3.000, tidak. Iya. Dia digabungkan dengan caleg lain. Jadilah satu, mungkin mencapai 6.000 karena pemilihnya kan yang datang sekian seumpama. Oleh karena itu perlu diperhatikan juga supaya tidak ada niat dalam hati kok ini tidak adil lah. Dia sudah dapat sekian tidak jadi, ini sekian kok jadi, padahal ada teori-teori lain yang mana ini mendasari dari undang-undang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data yang digunakan, jumlah penduduk pun itu harus yang terkini 2022. Kemudian dengan cakupan wilayah, prosedur tadi sudah disampaikan, KPU harus rapat pleno, setelah itu menyampaikan rancangan usulan penataan dapil, baru melakukan uji publik. Setelah uji publik selesai, menerima masukan masyarakat, partai, nah disitulah nanti ketemu jumlah dapil seperti apa. Yang mana kalau itu semua terpenuhi, berarti yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan regulasi peraturan perundangan yang berlaku. Begitu Mbak Nuke. Jelimet ternyata ya. Iya. Tapi gini, dari pengawasan pengamatan Bawaslu sendiri nih ya, dalam proses kayak daftar pemilih tetap kayak gitu, sudah sesuai belum? Meskipun ini kan memang sudah selesai gitu ya, tapi cuman kan ada ini yang baru bulan besok atau bulan setelah pendataan selesai ini baru 17. Ini nanti itu gimana nih kalau kayak gitu? Kalau dalam konteks pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi ini kita cenderung ya tidak ada masalah karena kebetulan kan tidak banyak berubah dan bahkan tidak berubah daripada alokasi yang ada dipakai pada 2019. Jadi dapilnya tetap, kemudian kursinya juga tetap, jadi tidak banyak berubah. Meskipun untuk sampai kepada ketetapan itu kita juga sudah sampaikan kaitannya dengan yang harus dilakukan oleh KPU. Tentu saja ini menjadi sebuah hal yang perlu untuk sama-sama kita katakan bahwasanya memang dapil merupakan unsur yang nanti ada perubahan hak pilih karena tentu saja juga dia akan dapat suara sesuai dengan dapilnya masing-masing. Dia nggak mungkin itu bagaimana pemilih itu menggunakan hak suaranya. Kemudian dalam konteks sekarang sedang menyinggung ke masalah daftar pemilih ya, dimana ini adalah hal yang sangat krusial, dimana isu-isu kaitannya dengan akurasi daftar pemilih itu menjadi hal yang bisa jadi sejak awal itu belum terlalu dimunculkan oleh beberapa pihak, tapi nanti biasanya di ujung, di akhir-akhir waktu itu menjadi hal yang dibahas atau dipermasalahkan oleh banyak pihak kaitannya dengan kenapa kok surat-suaranya kok banyak yang tidak dipakai, apa kemudian itu pemilihnya itu hilang atau bagaimana. Itu menjadi penting. Oleh karena itu dalam konteks sekarang sedikit menyinggung masalah daftar pemilih, maka kita juga senantiasa melakukan pengawasan yang sungguh-sungguh. Kita mengerahkan jajarannya, bagaimana kemudian kemarin pada saat coklat itu kita juga mengerahkan pengawas desa untuk terjun mengawasi Pantarlih. Itu merupakan bagian yang kemudian perlu untuk kita kawal bersama-sama, sehingga kita berharap dan kita juga mengajak semua pihak, masyarakat, partai politik dan semuanya saja untuk dapat sama-sama berjibaku dan ikut mengawal proses-proses itu, sehingga kita punya harapan yang sama untuk dapat nanti menghadirkan daftar pemilih yang baik. Ini erat kaitannya dengan dapil karena seorang pemilih tidak mungkin bisa menggunakan hak pilihnya kecuali dalam dapil yang sudah sesuai dengan pemilihannya. Misalnya kalau misalnya seseorang nanti menggunakan hak pilih di luar dapilnya, dia tidak akan mendapatkan suara-suara yang sesuai dengan dapilnya, misalnya di tingkat DPRD kabupaten sini.
si A terdaftar di Kajen, kemudian dia nanti akan menggunakan pilih di luar dapil, misalnya di Buaran, maka dia nanti tidak akan dapat kartu suara yang dapil Kajen, karena di sana dia sudah pindah pilih. Jadi ini berkaitan erat dengan nanti penggunaan suara. Dapil itu penting karena nanti akan menyesuaikan dengan penggunaan hak suara masing-masing pemilih. Oke, iya. Baik, itu tadi Kak Mas Bayu. Dan Anda yang masih bingung ya, ayo ojo bingung. Mari aku juga bingung. Apa ini panganan? Pemain yang main sekilang es teh, Mbak. Iya. Jamnya jam rawan ini soalnya. Sekilang es teh harus sebuah. Baik, jadi Kak Mas Bayu bisa ikut berpartisipasi, silakan bertanya seputar Badan Pengawasan Pemilu. Nah ini yang nggak ngerti apa sih tugas Bawaslu, kantornya di mana, barangkali ada yang nggak tahu juga. Padahal di sini sudah ada ketuanya lah ya. Ada ketuanya. Dan silakan Anda bisa bertanya di 0821 333 34 kali ya, 1008 0821 34 kali 3333 108. Oke, kita akan break sejenak, nanti kita akan lanjut lagi dialog interaktif. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi
pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Rafiq, Bupati Pekalongan, mengucapkan selamat ulang tahun Bawaslu ke-15 tahun. Semoga di usia yang ke-15 tahun ini Bawaslu tetap lebih eksis, mengedepankan demokrasi, bisa mengayomi semua tanpa pilih kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bawaslu. Baik, Mas Bayu, Nuke Syafila masih bersama Anda di Dialog Interaktif bersama Bawaslu Kabupaten Pekalongan ya. Dan kali ini membahas tentang publikasi hasil pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi pemilu di 2024 begitu ya. Nah, kita akan lanjut lagi dialog interaktif kita. Yang ingin bertanya masih kita tunggu di 0821 3333 34 kali 1008 ya. Sekali lagi 0821 3333 1008. Baik, ke Pak Ulil ini terkait tentang alokasi kursi pemilu 2024 ini mungkin bisa disampaikan. Baik, tadi sudah saya singgung kaitannya dengan alokasi kursi, bahwasanya sesuai dengan PKPU 6 tahun 2022, maka kategori untuk Kabupaten Pekalongan dengan jumlah penduduk yang di bawah 1 juta itu kuota kursi yang nanti akan diperebutkan adalah jumlah 45 kursi, di mana sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh KPU itu 45 itu tersebar di 5 dapil ya. Tadi saya pengen Pak Ketua 5 dapil. Untuk dapil 1 yaitu Kajen, Paninggaran dan Kandang Serang itu terdiri dari 7 kursi. Kalau dikalikan dengan jumlah penduduk, maka berarti rata-ratanya tadi disampaikan adalah sejumlah 21.000 sekian per kursi. Jadi karena jumlah penduduk di 3 kecamatan itu Kajen, Paninggaran dan Kandang Serang itu kemudian sesuai dengan kuotanya itu adalah 7 kursi. Kemudian untuk dapil 2 yaitu Kesesi, Bojong dan Seragi, itu di situ nanti kursi yang akan diperebutkan sebanyak 10 kursi. 10 kursi. Selanjutnya untuk dapil 3 yang meliputi Siwalan, Wonokerto, Wiradesa dan Tirto, itu di situ juga ada 10 kursi yang diperebutkan. Jadi antara dapil 2 dan 3 itu sama-sama 10 kursi yang diperebutkan. Kemudian dapil 4 yaitu Buaran,
Karena Dadap, Wonoboyo dan Kedunguni itu ada 11. Kenapa kok beda dan lebih banyak ya? Karena itu faktornya adalah jumlah kepadatan penduduk. Jadi 4 kecamatan itu jumlah penduduknya banyak, sehingga jika kemudian dibagi dengan BPPD tadi 21.000 sekian, maka itu hasilnya adalah ketemunya 11 kursi. Oke, berarti di situ nanti anggota dewan yang berebut banyak. Betul, sejumlah 11 kursi. Kemudian yang di Dapil 5 itu Petung Kriyono, Talun, Doro, Lebak Barang dan Karangan itu ada hanya jumlah 7 kursi, sama dengan Dapil 1. Karena apa ya? Karena jumlah penduduknya itu hanya habis dibagi untuk 7 kursi dengan BPPD sejumlah 21.000 sekian. Jadi itu alokasi beberapa daerah pemilihan yang ada di kursi yang ada di Pekalongan. Kemudian berkaitan dengan nanti misalnya pada saat pencalonan berkaitan dengan kursi nanti, tentu partai politik akan mengajukan banyak calon ya, banyak calon berkaitan dengan nanti siapa yang akan bertanding dan dipasang di mana. Itu nanti ketentuannya adalah masing-masing partai politik itu dapat mencalonkan maksimal sejumlah kursi yang diperebutkan. Jadi misalnya Dapil 7 itu kursinya ada 7, Dapil 1 ada 7 kursi diperebutkan, maka untuk Dapil 1 itu maka setiap parpol berhak mencalonkan maksimal 7 calon yang diusulkan nanti didaftarkan. Kalau yang 11 berarti juga nanti parpol mendaftarkan ya maksimal 11 sesuai dengan jumlah kursi yang diperebutkan untuk masing-masing parpol. Tinggal nanti bagaimana kemudian masing-masing punya strategi untuk menggait suara di masing-masing dapil itu. Ini masyarakat yang bingung ya? Iya, ya begitulah. Nanti ya semua kembali kepada pilih masyarakat masing-masing. Nanti kira-kira akan cocok dengan siapa, dan itu juga tergantung dengan bagaimana nanti para calon itu memasarkan diri untuk menyampaikan visi misi yang sehingga kemudian membuat masyarakat itu merasa tertarik untuk menjatuhkan pilihannya. Kenapa saya harus memilih Anda gitu ya? Betul begitu ya. Kira-kira begitu. Mulai sekarang harusnya sudah gencar untuk mempromosikan diri sendiri gitu ya? Iya, mungkin kita pun sudah mulai banyak lah melihat itu ya. Ada mungkin gambar-gambar dengan tujuan untuk dikenal meskipun di situ tidak ada tersirat apa namanya yang berbau kampanye, tapi malah enggak itu sudah mulai menampakkan wajahnya di muka publik dengan gambar-gambar yang ada. Kalau di Kabupaten Pekalongan mungkin belum begitu kentara ya, tapi untuk kayak seperti yang di nasional ini juga calon ini ya sudah mulai ke pasar lah atau ya setidaknya lebih dekat ke masyarakat. Kalau Kabupaten Pekalongan sendiri fenomena seperti itu gimana, Mas? Sejauh yang kita amati memang sebenarnya apa ya, masing-masing orang itu punya hak lah untuk membuat persepsi tentang dirinya sendiri, kemudian menunjukkan eksistensinya itu merupakan hak setiap orang. Termasuk sekarang karena sudah masuk tahun-tahun politik ya, tentu semua pihak akan berkepentingan untuk lebih dikenal masyarakat dengan tujuan nanti mungkin barangkali dia akan maju sebagai calon yang akan diusung oleh parpol. Sehingga beberapa orang mungkin sudah mulai melakukan langkah-langkah itu, dia sudah mulai memasang gambar meskipun hanya secara umum, tidak ada secara eksplisit menyatakan dia itu nanti akan maju atau enggak, itu belum, tetapi paling tidak itu sudah menjadi indikasi lah bahwasanya nanti dia itu mungkin akan maju dalam kontestasi di pemilu yang akan datang. Oke, kalau sekedar mungkin satu gambar ucapan selamat Idul Fitri, selamat Ramadan, mungkin mengucapkan selamat puasa, selamat Idul Fitri, itu termasuk masih aman tidak kalau dari Bawaslu sendiri? Regulasi yang berkaitan dengan hal itu memang terkait apakah kemudian yang fenomena yang muncul di beberapa tempat kaitan dengan orang-orang yang memasang gambar, apakah itu sudah merupakan bagian ataupun masuk unsur kampanye atau bukan, itu memang di regulasi ada yang kemudian ada istilah citra diri. Jadi selama apa yang ditampilkan itu tidak terpenuhi citra diri, dengan di situ ada akumulasi beberapa unsur, ada nomor peserta pemilu, ada nama caleg, kemudian gambar, dan kemudian ada ajakan, maka itu tidak masuk kategori kampanye. Dan memang
kita juga tahu bahwasanya sekarang pun belum ada pendaftaran caleg kan, jadi masih jauh. Kemudian penetapan juga masih jauh, bahkan nanti kampanye pun itu tahapannya kan hanya tidak lama, hanya 45 hari. Betul. Jadi untuk saat ini 45 hari. masih aman lah ya untuk pendekatan-pendekatan yang Ya, itu merupakan hal yang mungkin naluri saja muncul dari masyarakat yang dia mungkin merasa barangkali nanti akan berkontestasi. ya kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Betul, Ya betul. kan? Nah, kalau tidak memperkenalkan diri dengan calon pemilihnya, bagaimana Anda akan dipilih nantinya? Betul itu Mbak Nuka, betul. Nah, itu dia. Jadi panjenengan caleg-caleg ini calon anggota, ya setidaknya perkenalkan diri Anda gitu ya, supaya yang di rumah juga tahu, wah iya saya harus memilih Anda ini. Baik, mumpung masih aman karena belum memasuki tahapan yang dilarang begitu ya. Ya, itu pandai-pandainya orang ya untuk kemudian dia melakukan sosialisasi kepada masyarakat biar dia dikenal ya. Jadi setidaknya kan ini bentuk saya cuma memperkenalkan diri dengan masyarakat gitu kan ya. Mungkin Mbak Nuka juga butuh untuk nanti gambarnya dipasang di mana mungkin ya. Takut semua. Baik, ya jadi itu tadi ya, kalau memang di Kabupaten Pekalongan ini memang ada beberapa tempat, beberapa wilayah yang memang jumlah kursinya lebih banyak gitu Betul, ya, betul. karena memang di situ lebih banyak jumlah penduduknya. Nah, kalau dilihat ini dengan jumlah kursi yang banyak, sudah sesuai nggak dengan apa namanya yang memilih begitu? Ya tentu kaitannya dengan nanti pemilih ya. Tentu saja kalau tadi saya sampaikan kaitannya ketentuan pencalonan ataupun nanti caleg yang akan berlaga ya. Jadi kita ada beberapa parpol, kemudian nanti masing-masing parpol itu dapat mendaftarkan calon sejumlah maksimal yang diperebutkan kursinya, maka berarti nanti potensinya di sini akan banyak sekali calonnya. Pengalaman dari 2019 kemarin itu kita itu punya calon itu 400-an lebih. Jadi nanti warga pemilih itu akan dihadapkan dia nanti untuk memilih sejumlah kisaran sebanyak itu. Jadi nanti ya akan kembali kepada masing-masing pemilih apakah nanti dia akan menjatuhkan pilihan kepada siapa. Yang penting adalah bagaimana tentu saja semua nanti akan bergerak dan calon pun nanti akan bergerak sesuai dengan dapil masing-masing. Yang sekarang muncul pun itu mungkin gambar yang muncul itu pasti gambar yang nanti akan maju di dapilnya itu. Indikasinya ke sana kan. Orang yang sekarang mungkin sudah mulai pasang gambar di daerah Wonokerto misalnya atau di Kajen misalnya, berarti nanti dia indikasinya akan masuk ke wilayah itu. Tapi ya itu nanti masih panjang lah tahapannya, belum sampai ke sana. Oke, nah itu Kang Mas Wahyu yang ada di rumah, ditunggu aja kalau mungkin ada yang bagi THR di dapil. Nah itu mungkin. Gitu ya. Atau ada parcel ini nanti bingkisan lebaran. Nah itu barangkali calon ya. Oke, kita akan lanjut lagi Pak Ulil juga Pak Fahmi ya untuk dialog kita, tapi kita break sejenak. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama
pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Rizal, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bawaslu yang ke-15. Semoga di usia yang 15 tahun ini Bawaslu bisa menjadi mitra bersama KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu dan mengawasi pemilu dengan baik, dan supaya pemilu 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta Bawaslu sebagai lembaga pengawas bisa melakukan pencegahan dan juga pendidikan kepada masyarakat dan juga peserta pemilu, sehingga tercipta pemilu yang demokratis, tercipta pemilu yang berintegritas. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita lanjut kembali dialog kita hari ini dengan Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan masih seputar publikasi hasil pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi pemilu di 2024. Saya mau tanya ke Pak Fahmi ini, Pak. Mungkin karena kalau sekarang ini kan 45 kursi ya. Iya, Bisa betul. nggak sih untuk Kabupaten Pekalongan dengan jumlah penduduk yang mungkin harusnya kan bertambah ya, semakin tahun semakin bertambah. Ini jumlah kursinya bisa nggak sih untuk nantinya bertambah jadi 50, 60 atau berapa gitu? Iya, oke. Ini menarik sekali Mbak Nuke. Jadi kemarin teman-teman dari Parpol pun ada beberapa yang menanyakan hal tersebut. Ini Pekalongan dari dulu 45 enggak pernah naik, sedangkan Berapa tahun itu? Iya. Sudah dari awal. Sudah dari awal karena terkait dengan regulasi yang mengharuskan segitu gitu. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa yang pertama kabupaten kota itu minimal adalah 30 kursi dengan jumlah penduduk di bawah 250. Kemudian selanjutnya 250 sampai 500 ribu itu adalah 35. Terus selanjutnya dari 500 ribu sampai ke selanjutnya 40, kemudian 45 dari 500 sampai ke 1 juta. Nah ini yang menarik adalah bahwa 2022 jumlah penduduk yang tercatat adalah 988.168. Artinya kalau ada orang hamil 12.000 lagi, ini sudah 1 juta bisa lebih, artinya 50 kursi. Harusnya bisa. Iya, sedangkan pemilunya kan untuk setelah 2024. Kalau 24 kan sudah ditetapkan 45 kursi, berarti nunggu 5 tahun lagi. Saya kira cukuplah menggenjot angka kelahiran biar sampai mempercepat ya. Koyo menambah kursi tadi gitu menambah kursi tadi. Ada waktu 5 tahun. 5 tahun itu kalau ada penambahan sampai 12.000 jumlah penduduk yang baru, angka kelahiran meningkat, insya Allah tidak menutup kemungkinan nanti di 2029 ini akan mencakup 50 kursi. Seperti itu. Makin banyak anggota. Makin banyak penduduk, maka makin banyak kursi. Lah nanti setelah itu bertambah lagi sampai 3 juta ke atas, ini 55. Lah ini tidak boleh nambah lagi, tidak, karena maksimal 55. Oh, ada batas maksimal. Ada batas maksimal. Untuk kabupaten kota ya, Mbak ya. Ini batasnya adalah 55 kursi. Paling banyak, paling sedikit adalah 30 kursi. Kemudian untuk dapil sendiri ini juga ada batasannya. Untuk dapil ini minimal 3 kursi. Maksimal adalah 12 kursi. Lah kita ada di angka, ada yang 1 dapil 7 kursi, 1 dapil 10, ada 1 dapil 11. Berarti itu juga nanti kemungkinan akan naik lagi. Itu kalau sudah naik lagi berarti 1 dapil akan naik 1-1 karena dapilnya ada 5. Kalau naik kursi 1-1 lagi menjadi 50 seperti itu. Artinya ke depan 5 tahun ke depan tidak menutup kemungkinan kursi akan bertambah. Sehingga masyarakat yang ingin berkompetisi peluangnya akan semakin banyak, semakin lebar. Kandidat-kandidat muda ini ya, salah iya, muda, betul, semakin iya. banyak juga ya. Iya. Itu tadi, mudah-mudahan bisa terlaksana ya di 2029 gitu ya. 2029. Ada tambahan Pak Ulil? Kalau kita bandingkan dengan dulu di 2019 itu kan dulu juga pakai data agregat 2018 ya. Jadi waktu itu agregatnya itu sudah di angka 938.000. Jadi kurun waktu 5 tahun ini berarti ada penambahan sekitar
50.000. Jadi trennya itu berarti 5 tahun bisa tambah 50.000 penduduk. Jadi kalau nanti 2029 berarti itu insya Allah juga potensi untuk tambah 5 kursi itu semakin besar karena hanya kurang 12.000. Itu bukan catatannya kan, itu kan catatan penduduk di periode semester pertama. Sementara yang semester kedua itu tidak dijadikan patokan, sehingga sangat mungkin sekali nanti di 29 itu nanti kursinya sudah tertambah 5 kursi, nanti ada 50 yang diperebutkan. Kemudian tentu saja kaitannya dengan alokasi kursi di masing-masing dapil itu juga bisa jadi dinamis. Kita lihat pada periode 2014 kemarin ya, di mana di dapil daerah atas waktu itu dapilnya masih beda namanya ya. Dapil Petung Kriyono itu dulu masuknya dapil 1. Kajen kan dulu dapil 2. Jadi ada perubahan nama dapil sejak 2019. Jadi ada sedikit pergeseran, tapi meskipun tidak merubah komposisi kecamatan, tapi ada pergeseran nama dari yang dulunya di Petung CS itu masuk dapil 1, sekarang dapil satunya adalah Kajen CS, Kajen Peninggaran Karangserang. Nah, itu juga nanti alokasi masing-masing dapil bisa berubah. Waktu itu dapil 1 2014 itu kan jumlah kursinya ada 6. Kemudian di Wira Desa itu ada 11 waktu itu. Kemudian di 2019 karena ada mapping penduduk yang berubah, yang bergeser, kemudian di daerah dapil 1 waktu itu berarti daerah Petung itu tambah 1 kursi, jadi alokasi bertambah. Jadi alokasi masing-masing dapil itu kursinya bisa bergeser, yang tadinya itu mungkin 10 bisa jadi karena ada pergeseran pemilih, pergeseran jumlah penduduk, maka bisa jadi naik atau tambah. Yang 9 bisa jadi kurang, kemudian dapil sana bisa jadi tambah, dapil sini kurang, itu bisa jadi begitu karena sesuai dengan persebaran penduduk juga, sehingga semakin ada pertambahan di satu dapil itu bisa jadi akan mengurangi jumlah kursi di dapil yang lain, selama kemudian totalnya adalah sesuai dengan alokasi yang sudah ada, sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, yang menikah dari yang kecamatan Karanganyar menikah sama Talun gitu ya. Jadi boyong ke sana semua, KTP-nya pindah ke sana semua, nanti kan sini gitu. yang nambah, sini berkurang. Nanti sesuai dengan jumlah bilangan pembagi penduduknya begitu. Oke. Nah, ini sudah ada yang gabung di WA 082133331008 sebelum karena ternyata sudah waktunya sudah mepet ya. Sudah jam 2:54 tidak terasa. Kalau ngobrol itu memang dimanapun nggak terasa ya. 1 jam itu nggak terasa. Ini ada pertanyaan siang Diarka, saya Diarka mau tanya, apa saja sih Mbak yang boleh dilakukan saat kampanye dan tidak dilakukan begitu? Yang boleh dan tidak boleh saat kampanye begitu. Dari Mbak siapa tadi? Diarka. Mbak Diarka, apa yang diperbolehkan dalam kampanye dan apa yang tidak boleh? Yang diperbolehkan tentunya ya berkampanye. Mempromosikan diri tentunya yang sesuai dengan regulasi peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini nanti juga kita akan terus bersosialisasi supaya masyarakat mengetahui mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Artinya contoh kampanye dengan alat peraga, masang gambar dan lain sebagainya itu juga ada batasan-batasannya. Kampanye itu boleh dilakukan, masang gambar boleh dilakukan, tetapi tidak boleh di tempat ibadah, gedung tempat perkantoran, kemudian di pohon, sekolahan, rumah sakit, itu tidak boleh. Kalau dipasang di situ, maka sebuah pelanggaran, sanksinya adalah ditertibkan. Tapi saya ulangi lagi, itu adalah di masa kampanye. Kalau belum kampanye, apalagi calon belum ada, tadi sudah dibahas, sekarang sudah ada marak, maka itu maksudnya adalah sosialisasi, memperkenalkan diri. Jadi kampanye dengan sosialisasi ini dua hal yang berbeda. Dan kampanye itu ada batasannya, kalau sosialisasi tidak. Mungkin kalau melanggar hanya melanggar perda, pemasangannya melanggar ketertiban dan lain sebagainya, bukan pada pelanggaran pemilu. Nah, jadi untuk kampanye boleh dilakukan
apapun yang penting tidak bertentangan tadi. Contohnya adalah terkait alat peraga kampanye, ada hal-hal tempat yang dilarang untuk dipasang. Iya, itu ya Mbak Diarka mungkin jadi nanti bisa ikut mengawasi dan melaporkan gitu ya. Betul Mbak Diarka. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi aktif nantinya. Nah, ini ada juga dari Pak Kardi yang ada di Kajen. Maaf, ini kalau pas tidak ada pemilu tugas Bawaslu selesai atau masih tetap kerja? Iya. Apa yang dikerjakan sebenarnya? Iya, Bawaslu itu kalau pemilu selesai ngapain di kantor? Sama ya? Apa cuman baca koran sampai habis sampai khatam. Jadi begini Pak Kardi, bahwa Bawaslu selain bertugas untuk melakukan pengawasan, ini juga berkewajiban untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Lah itulah yang kami lakukan. Contoh kemarin ketika pemilu itu masih jeda, belum ada tahapannya, kita ada program Bawaslu Goes to School. Kita sudah MOU dengan guru mapel PKN di Kabupaten Pekalongan. Tentunya yang sekolahan yang siswa-siswinya sudah punya hak pilih, yaitu SMA, SMK, SMU yang sederajat lah. Kita menyampaikan itu, membuat MOU ketika ada pelajaran PKN, nanti kita akan meminta waktu untuk menyampaikan pendidikan pemilu. Harapannya adalah para pemuda pemilih pemula ini mengetahui terkait dengan kepemiluan, mana yang melanggar, mana yang tidak, sehingga ketika nanti pemilu ini berlangsung, dia sudah punya hak pilih, dia mengetahui ketika ada pelanggaran maka bisa dilaporkan kepada kami. Jadi kami tidak nganggur ya, artinya apalagi kita juga dibiayai oleh negara, yang mana negaranya dari rakyat, dari pajak, kan seperti itu. Sehingga bukannya kita itu riak, pamer, kita perlu mempublikasikan kinerja kami. Ini loh yang sudah kita lakukan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah membayar pajak dan lain sebagainya sudah tahu kinerjanya, tidak hanya melihat tidak ada pemilu kita nganggur, tidak seperti itu Mbak Nuke. Itu ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Kemudian ada satu lagi ini dari Mbak Dini yang ada di Bojong. Kalau boleh saya tahu sampai sekarang apakah Bawaslu sudah menemukan penyimpangan-penyimpangan tentang pemilu, tahapan pemilu ya. Kemudian kalau ada apa saja itu? Ya. Jadi terkait dengan penyimpangan-penyimpangan, kita sampaikan dulu bahwa tahapan kita itu masih tahapan awal, belum masuk tahap pencalonan. Calonnya siapa saja itu kan belum ada. Calegnya belum ada. Lah terus yang diawasi apa? Tentunya tahapan yang sedang berjalan, yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian pendaftaran DPD kemarin. Terus sebelumnya lagi pendaftaran partai politik. Nah, kita sudah beberapa kali menemukan dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya, yang mana dugaan dan temuan tersebut kita proses, kita sampaikan ke KPU untuk diperbaiki berupa saran perbaikan. Contoh pengawasan DPS, lah ini PIC-nya Pak Ulil sebagai Kordif pengawasan dan Parmas terkait itu sudah beberapa kali menyampaikan kepada KPU, ini nama-nama yang belum terdaftar tapi belum masuk. Kemudian ini nama-nama yang seharusnya sudah tidak punya hak pilih karena meninggal, karena pindah alamat, karena menjadi TNI Polri keangkat. Nah seperti itu harus segera dihapus. Nah itu sudah kita sampaikan ke KPU. Kemudian untuk DPD itu kan menyampaikan dukungan. Lah dukungannya diverifikasi oleh KPU. Lah kita melakukan pengawasan apakah betul-betul orang tersebut mendukung dari calon DPD tersebut. Lah kalau tidak, maka kita akan menyampaikan ke KPU supaya orang tersebut dihapus. Lah alhamdulillah selama ini server yang kita kirim, saran perbaikan ini sudah ditindaklanjuti ya
oleh KPU Jadi karena aman kita nih. sementara aman dan mudah-mudahan aman. Untuk Kabupaten Seperti Pekalongan itu. sampai 2024 Sampai nanti 2024 aman mudah-mudahan. alhamdulillah amin. Iya. Dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Ulil untuk closing kita siang hari ini. Baik, sebagai kalimat akhir kami sampaikan bahwasanya Bawaslu sudah melakukan proses pengawasan untuk tahapan penataan dapil dan alokasi kursi, di mana untuk Kabupaten Pekalongan itu tidak berbeda dengan pemilu 2019, masih tetap dengan 5 dapil dan komposisinya pun sama, tidak ada pergeseran grup wilayah kecamatan, dan juga masih tetap dengan alokasi 45 kursi dengan komposisi dapil 1 7, dapil 2 10, dapil 3 10, dapil 4 11, dan dapil 5 ada 7. Ini tentu dapil itu nanti juga berkaitan erat dengan penggunaan hak pilih ya, karena bagaimanapun seseorang itu nanti akan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan dapilnya. Orang misalnya masuk ke TPS, dia akan dapat kartu suara sesuai dengan dapil masing-masing, sehingga misalnya ada orang yang menggunakan hak suara di luar dapilnya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk memilih, barangkali ada calon yang nanti akan dia pilih misalnya gitu. Jadi dapil itu berkaitan erat dengan penggunaan hak pilih, karena nanti akan berkaitan dengan penggunaan hak surat suara. Oleh karena itu dapil menjadi salah satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama, karena tentu pemilih ketika dia akan menentukan pilihannya itu dia akan memilih calon-calon yang ada pada dapil masing-masing. Tetapi ketika nanti pemilih itu menyatakan akan pindah memilih di luar dapil, maka dia akan kehilangan hak untuk memilih calon yang ada di dapilnya, sehingga ketika pindah dapil milihnya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk memilih calon yang nanti ada di dapil dia, begitu. Oke, baik, mudah-mudahan Kak Mas Bayu yang ada di rumah paham dengan apa yang kita sampaikan tadi ya, Pak, ya, dan lebih jelas. Nah, kalau masih ada unek-unek, masih ada yang ingin ditanyakan, nanti mudah-mudahan masih ada kesempatan lagi untuk kita. Insya Allah kita akan selalu sosialisasi kepada masyarakat kaitan dengan itu. Oke, Kak Mas Bayu yang ada di rumah, dan Pak Ulil, Pak Fahmi, terima kasih untuk juga, kehadirannya. Ya, akhirnya dialog interaktif kita saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila.